Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia. Di sini saya ingin mendeskripsikan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Perinciannya sebagai berikut. 1. Tahun 1908, pemerintahan kolonial mendirikan sebuah badan penerbitan buku-buku bacaan yang diberi nama Tanam Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbitan ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. 2. Tanggal 16 Juni 1927, Djadja Dato Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad. Seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. 3. Tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. 4. Tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru, yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana. 5. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. 6. Tanggal 25-28 Juni 1938, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. 7. Tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 8. Tanggal 19 Maret 1947, diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai penggantian ejaan Van Ophuijsen yang berlangsung sebelumnya. 9. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. 10. Tanggal 16 Agustus 1972, Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia, wawasan Nusantara. 12. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50. Ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 13. Tanggal 21 sampai 26 November 1983, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. 14. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia.
Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pecinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Periode-periode bersejarah dalam perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. A. Periode pertama, bahasa Melayu tertua yang masih dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau. B. Periode kedua, pada saat Malaka mengalami masa kejayaan abad ke-15, yaitu ketika Malaka menjadi pusat perdagangan, bahasa kesastraan Melayu sangat pesat berkembang. C. Periode ketiga, masa dibangunnya kembali kesusastraan Melayu di Johor sebagai gantinya kesusastraan yang lama dihilangkan. D. Periode keempat, permulaan abad ke-19 di masa pujangga Abdullah bin Abdul Qadir Munsi bersama ayahnya mempunyai perhatian besar terhadap bahasa dan kesusastraan Melayu. E. Periode kelima, memasuki abad ke-20, boleh dikatakan bermulanya masa perkembangan lingua franca menuju ke bahasa Indonesia. Awal mula bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini dipakai oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan dan bahasa komunikasi antara suku-suku bangsa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada mulanya digunakan di kawasan Nusantara oleh penduduk di sekitar gugusan Pulau Nusantara yang terdekat di wilayah Asia, yaitu pantai timur Sumatera, Semenanjung Malaka, dan pantai Champa di Vietnam. Pada abad 1950, berdiri Kerajaan Sabah, Arabia Selatan, dan dilanjutkan dengan Kerajaan Himyar. Di antara dua kerajaan Sabah dan Sumatera telah ada hubungan langsung, yaitu hubungan perdagangan rempah-rempah dari Maluku dan pulau-pulau lainnya. Semenjak terjadinya hubungan perdagangan tersebut, maka penduduk Nusantara mempergunakan bahasa Melayu.